Halo Sobat Inspiratif. Hai Sobat Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif. Assalamualaikum Sobat Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspiratif. Hari ini aku mau sharing tentang brand dan digital marketing ke kalian. Semoga materi yang aku bawakan ini bisa menjadi manfaat baik buat teman-teman. Pernah nggak sih kamu ngerasa produk aku tuh sebenarnya bagus? Atau harga jual aku nggak mahal loh, tapi kenapa ya nggak laku? Atau lebih jujur lagi nih ya, kamu pernah lihat produk orang lain yang menurut kamu biasa aja, tapi kok bisa laris banget? Aku mau kasih kamu satu realita. Di dunia ini, orang tidak beli produk yang terlihat bagus, tapi orang beli produk yang terlihat meyakinkan. Dan itu bukan soal produk, itu tentang branding. Kita sering salah paham, kita pikir branding itu logo, packaging, warna. Padahal brand itu adalah persepsi. Apa sih yang orang rasakan ketika lihat produk kamu? Apa yang muncul di kepala mereka ketika mereka baca brand kamu? Aku pernah lihat banyak banget produk yang kualitasnya bagus, tapi biasa aja. Aku juga lihat produk yang biasa aja, tapi bisa sold out. Terus bedanya apa? Bukan kualitas, tapi cara mereka dipersepsikan. Yang satu terlihat random, yang satunya terlihat punya arah. Dan manusia secara natural lebih percaya sama yang terlihat jelas dan sering muncul. Kalau kamu punya produk, ada 4 hal yang harus kamu pegang dan ingat-ingat. Yang pertama, positioning. Produk kamu itu untuk siapa? Bukan semua orang. Kalau kamu jual ke semua orang, artinya kamu nggak jual ke siapa-siapa. Yang kedua, value proposition. Kenapa orang harus beli produk kamu? Bukan hanya fitur, tapi hasil. Contoh ya, aku jual baju. Bukan kayak gitu, tapi aku jual pakaian untuk wanita terlihat elegan tanpa harus mikir styling. Nah itu beda, itu jadi solusi, bukan hanya jualan produk. Semakin produkmu memiliki banyak fitur yang memberikan hasil baik untuk target market, maka produkmu akan semakin diminati. Yang ketiga, tone of voice. Cara brand kamu ngomong, apakah brand kamu itu fun, calming, premium, elegan, atau edukatif? Karena brand itu seperti manusia, harus ada ciri khas. Kalau kamu ngomongnya berubah-ubah, gimana orang akan mengingatmu? Dan yang keempat, visual konsistensi. Warna, font, jingle sound. Kenapa ini penting? Karena trust dibangun dari pengulangan, repetition. Dan kalau brand kamu berubah-ubah terus, otak audiens jadi capek. Sulit melekat di benak target market. Contoh aja, Netflix. Kita ingat kan warnanya merah dengan suara yang khasnya, Spotify hijau. Boleh paham ya? Visual konsistensi akan membuat brandmu semakin mudah diingat. Sekarang bayangin, aku buka Instagram brand kamu, dalam 3 detik, aku tuh harus ngerti loh, kamu tuh jualan apa sih? Untuk siapa sih produk ini? Dan kenapa aku harus peduli dan follow? Kalau aku bingung, aku keluar, scroll akun yang lain. Sesimpel itu sekarang. Hal kecil tapi krusial. Foto profilmu harus jelas, biomu buat siapa, bantu apa, linknya juga harus jelas, memudahkan target market untuk bisa reach out kamu. Dan kontenmu tidak campur-campur, niche-nya jelas. Karena clarity itu bikin orang trust dan cepat memahami dalam waktu yang singkat. Sekarang aku kasih framework simple banget. Frameworknya seperti ini. Saya membantu target market untuk hasil tanpa pain utama atau pain point-nya. Contoh ya, bukan aku jual produk fashion, tapi aku bantu wanita size plus terlihat elegan tanpa ribet styling. Sekarang kamu coba pikir, produk kamu itu bantu siapa? Dan masalah terbesar mereka apa? Kalau kamu nggak bisa jawab itu, berarti konten marketingmu akan nggak menarik untuk target market. Sekarang kita masuk ke platform. Teman-teman udah tahu kan, ada banyak platform. Tapi 4 terbesar itu adalah Instagram, TikTok, dan Marketplace. Instagram. Area itu cocok buat kamu harus punya branding dan engagement. Cocok digunakan untuk produk dengan target market menengah ke atas. Maka dari itu,
Konten-konten di Instagram dibuat dengan visual yang menarik dan eksklusif. Kalau TikTok beda lagi. Area ini adalah area di mana tren sering viral dan bisa menjangkau reach yang lebih luas dan sedikit lebih random dibanding Instagram. Digunakan untuk target market menengah ke bawah, dan produk-produk yang dijual biasanya di bawah Rp200.000. Semakin murah, biasanya akan semakin laku di TikTok. Marketplace, area ini adalah untuk transaksi dan jelas untuk closing sales ya. Area ini bisa dimanfaatkan dengan keberadaan affiliate untuk memaksimalkan penjualan. Dan yang keempat adalah website pribadi. Brand yang memiliki website akan memiliki poin plus dan mendapatkan kepercayaan lebih dari target market. Bisa bentuknya website atau landing page, di mana nanti target market bisa masuk dan bisa mendapatkan penawaran spesial. Tapi ada satu hal lagi yang penting, yaitu adalah hook di 3 detik pertama. Semua konten kamu atau semua visual yang ada di marketplace, website, Instagram, TikTok harus bisa memiliki hook di 3 detik pertama. Apakah itu hook yang menarik, 3 detik video awal pembuka yang bisa bikin penasaran, atau gambar eksekusi yang relate dengan target market. Dan itu ditentukan di 3 detik pertama. Sekarang kita bicara sedikit tentang algoritma. Banyak orang bilang algoritmanya lagi jelek nih. Padahal sebenarnya algoritma itu kayak manusia. Kalau konten kamu banyak ditonton, mendapatkan respon komentar yang banyak, di-share dan di-save, maka algoritma secara otomatis akan membantu potensi-potensi viral kontenmu yang lain. Jadi, jangan fokus di algoritmanya, tapi konsisten dan mendapatkan data konten untuk kamu review, sehingga kamu punya data dari hari dan jam berapa kontenmu itu harus muncul dan bagus sesuai dengan target market. Tapi apakah konten kamu cukup menarik untuk target marketmu? Karena potensi viral sudah bisa dinilai dalam durasi 6 jam pertama setelah konten itu launching. Beberapa catatan konten berpotensi viral. Pertama, gunakan Reel Instagram berdurasi maksimal 50 detik, karena di atas itu sudah tidak bisa nantinya akan dipromote ads. Lalu yang kedua, TikTok, manfaatkan untuk live dan UGC. 3, manfaatkan afiliator dengan membuat banyak video faceless yang bisa mereka nanti gunakan untuk promosi, atau kirim produk sampel untuk mereka review. Jika ingin lebih hemat tanpa memberi sampel, bisa berikan nominal komisi yang tinggi. Misalkan saja 11%, agar mereka tertarik untuk membeli produkmu dulu. Dan yang keempat, gunakan voucher potongan ketika berbelanja di website. Keunggulan website adalah tidak mendapatkan potongan platform yang besar seperti di marketplace. Dan database pembeli bisa menjadi milik kita atau milik brand secara detail. Konten yang bagus itu bukan yang estetik teman-teman, tapi yang relevan. Formula sederhananya kayak gini. Hook, value, CTA. Hook itu bisa bikin berhenti target marketmu. Value itu memberikan insight atau informasi lebih. CTA itu mengarahkan. Oke? Contohnya aja. Hooknya, ternyata hal ini yang bikin kamu susah diet. Lalu value-nya, cek detail ya di caption. Nanti CTA-nya bisa kamu tulis, misalkan saja, replay, di komen tulis diet. Nah, nanti kamu akan mereplay jawaban-jawaban komentar itu melalui DM. Bisa mungkin setelah itu CTA-nya adalah dia bisa membeli produkmu. Oke? Jadi satu insight yang penting bisa disematkan di caption dan reel video singkat itu adalah dengan mengucapkan hook di awal. Saat ini, postingan apapun tuh berpotensi berhasil dan viral teman-teman. Maka jika ada kontenmu yang nanti viral, segera buat versi serupa untuk kamu repost lagi di bulan depannya. Dan itu akan sangat-sangat membantu untuk growth akunmu. Khusus reel, keberadaan hashtag sudah tidak relevan lagi. Dan reels berdurasi panjang atau biasa disebut yapping dengan tema yang menarik juga akan semakin banyak diminati. Selalu usahakan untuk bisa cepat merespon komentar dari target marketmu untuk meningkatkan engagement. Variasi lainnya selain reels, teman-teman juga bisa bikin carousel maksimal 10 slide, dan carousel ini bisa banget membuka kesempatan untuk akunnya teman-teman itu muncul di explore Instagram.
Lalu ada share. Share ini adalah hal penting dan syarat penting untuk menjadikan konten itu viral. Kalau orang share konten kamu, artinya konten kamu itu bernilai. Berpikirlah seperti target marketmu sebelum mengupload sebuah konten. Apakah konten ini layak di-share ke teman lainnya jika aku membuat konten seperti ini? Jika menurutmu itu cocok dan layak di-share, bisa dicoba. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget bikin orang salah strategi, yaitu funnel. Banyak orang jualan tapi mereka nggak sadar. Audiens itu punya level kesiapan yang berbeda. Sekarang aku pengen kamu bayangin ini. Ada orang yang baru pertama kali lihat kamu. Ada juga yang sudah follow kamu. Dan ada yang sudah pernah hampir beli tapi masih ragu. Kalau konten kamu masih sama ke semua orang, itu nggak akan efektif. Makanya ada konsep yang disebut TOFU, MOFU, dan BOFU. TOFU adalah top of funnel atau awareness. Ini adalah tahap paling atas. Di sini, orang sama sekali belum kenal brand kamu, produk kamu, atau kamu. Mereka bahkan belum tahu mereka butuh kamu atau tidak. Jadi tujuan kamu di sini bukan jualan, tapi menarik perhatian. Jenis kontennya apa? Edukasi ringan, relatable problem, fakta menarik, polling, atau konten yang wah banget. Contoh ya, kenapa sih kamu ngerasa uang selalu habis meskipun sudah hemat? Atau 3 kesalahan mahasiswa yang bikin susah punya penghasilan tambahan. Konten ini dengan hook yang menarik akan bikin target marketmu melihat dan stay sejenak di kontenmu. Dan di tahap ini CTA-nya bukan beli ya, tapi follow, save, atau share. Kita berpindah ke MOFU, middle of funnel. Ini tentang engagement dan trust. Di tahap ini, mereka sudah mulai kenal kamu. Mungkin juga sudah follow, tapi belum percaya sepenuhnya. Di sini tujuan kamu adalah membangun trust. Jenis kontennya storytelling, case study, edukasi yang lebih dalam, behind the scene, atau insight yang lebih spesifik lagi. Contoh ya, aku dulu juga nggak punya penghasilan waktu kuliah, sampai akhirnya aku menemukan sebuah formula. Atau, ini cara aku dapat 1 juta pertama dari jualan online. Di tahap ini, orang mulai berpikir, kayaknya aku butuh ini deh. Aku banget nih kontennya. Jadi, CTA di MOFU adalah komen, DM, join community, atau download freebies yang kamu kasih. Dan sekarang kita ke tahap BOFU, bottom of funnel, tentang conversion. Di tahap paling bawah ini, orang sudah kenal kamu, percaya kamu. Mereka hanya butuh 1 dorongan terakhir, yaitu closing. Jadi tujuannya adalah, sales, closing. Jenis kontennya testimoni, review, before after, penawaran, urgency. Contohnya aja, ini hasil sebelum dan sesudah pakai produk ini. Atau, kenapa 90% orang gagal jualan dan gimana produk ini bisa solve problem kamu. CTA di sini jelas ya, beli. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan mahasiswa atau pebisnis pemula adalah mereka langsung lompat ke BOFU. Baru bikin akun langsung jualan, baru bikin akun langsung ngeluarin itu produk-produk price-nya. Padahal orang belum kenal produk kamu, belum percaya kamu, kenapa dia harus beli? Jadi mulai sekarang, coba cek konten kamu, apakah sudah seimbang, atau kamu masih banyak terlalu jualan. Berikut aku berikan action plan untuk pencapaian follower tahap demi tahap. Action plan ini bisa menyasar ketiga funnel. Diharapkan pertumbuhan follower akan semakin cepat dan berbanding lurus dengan pertumbuhan penjualan. Karena jualan yang paling efektif adalah jualan yang tidak terasa seperti jualan. Kalau hari ini produk kamu belum laku, belum tentu produknya yang salah. Bisa jadi cara kamu menampilkan brand kamu belum tepat. Karena di dunia ini, orang tidak beli produk paling bagus. Orang beli apa yang mereka percaya dan mereka relate di dalamnya. Jadi mulai sekarang, jangan cuma fokus di produk, tapi belajar bagaimana membuat produk kamu dipercaya. Karena ketika trust itu muncul, jualan bukan lagi hal yang sulit, tapi jadi sesuatu yang lebih natural. Kalau kamu pengen jualan lebih mudah, jangan mulai dari jualan. Mulai dari membuat orang merasa, aku percaya sama kamu. Karena ketika trust itu ada, kamu tidak perlu mengejar.
orang akan datang dan memilih brand kamu. Oke, jadi cukup sekian materi simple dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.